Rumah Theo Hernandez dirampok saat istri dan anaknya di rumah. Rumah Theo Hernandez dirampok tadi malam sementara kekasihnya Zoe Cristofori dan putra mereka yang berusia 6 bulan berada di tempat itu. Beberapa laporan di Italia mengklaim bahwa pencuri masuk ke rumah Theo pada pukul 9 malam waktu setempat tadi malam, mencuri beberapa barang berharga. BKC Milan itu tidak ada di sana, namun sang kekasih dan putranya Theo Junior berada di lokasi kejadian. Zoe Cristofori terkejut dan dimintai keterangan oleh polisi yang mencoba mengidentifikasi pelaku geng yang memasuki tempat itu. Pihak berwenang juga akan menonton rekaman kamera keamanan swasta, berharap untuk menangkap pencuri. Theo dan keluarganya tinggal di Cassano Magnago, sebuah kota di provinsi Varese, beberapa kilometer dari Milan. Rekonstruksi kejadian ini memperlihatkan jika para pencuri menggerebek rumah Theo dan mencuri beberapa barang berharga miliknya. Dalam laporan ini menunjukkan jika Zoe Cristofori turut membantu polisi untuk mereka ulang adegan perampokan. Dengan itu, maka istri dan anak Theo kemungkinan besar baik-baik saja, namun tentunya ada trauma hebat pasca insiden perampokan itu. Theo Hernandez menjadi pemain terbaru Serie A yang menjadi korban pembobolan. 2 minggu yang lalu, pencuri masuk ke rumah bintang Juventus, Angel Di Maria di Turin. Sementara mobil pemain Roma, Madi Camara, juga dicuri di ibu kota minggu lalu. Milan ajukan tawaran kontrak 3 juta euro untuk Bennacer. AC Milan dikabarkan telah mengajukan tawaran kontrak yang cukup besar kepada Ismail Bennacer, menyusul ketertarikan dari klub-klub Liga Inggris dan La Liga, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dani Longo dari Calcio Mercato. Rossoneri telah mengajukan tawaran untuk memperpanjang kontrak Ismail Bennacer yang mereka rasa layak diterima. Akan tetapi hingga saat ini belum ada respon dari yang bersangkutan. Nominal yang disodorkan raksasa Serie A tersebut diketahui sejumlah 3 juta euro atau setara dengan 45 miliar rupiah. Dengan proses negosiasi antara kedua belah pihak sejatinya telah berlangsung lama, namun harus terhenti akibat pergantian pemilik dari Elliott Management ke Redwood Capital. Agen pemain internasional Al Jazeera tersebut telah menegaskan kepada Milan bahwa ada ketertarikan dari klub lain baik dari Liga Inggris maupun La Liga terhadap kliennya. Ia kemungkinan besar akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan tawaran kontrak yang lebih besar dari manajemen. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada proposal resmi yang disodorkan kepada Rossoneri dari klub lain untuk membayang gelandang yang telah menjadi bagian kunci proyek Stefano Pioli tersebut dan diyakini ingin bertahan bersama raksasa Serie A. Situasi Bennacer memang menarik dan bakal terus berkembang. Namun jelas bahwa saat ini Milan tidak hanya fokus pada perpanjangan kontrak Rafael Leao yang juga sudah berlangsung lama, namun belum ada kesepakatan yang terwujud antara kedua belah pihak. Latar belakang transfer Malick Thiaw ke Milan akhirnya terkuak. Latar belakang mengenai transfer Malick Thiaw musim panas lalu akhirnya terkuak setelah sang pemain mencatat debutnya bersama AC Milan dalam duel Serie A kontra Hellas Verona pada hari Senin kemarin. Thiaw berhasil mencuri perhatian akhir pekan kemarin saat Rossoneri mendudukan Giallo 2-1 dengan melakukan 2 aksi pertahanan luar biasa dalam laga tersebut untuk mempertahankan kemenangan timnya. Transfernya ke Milan tampak sebagai sesuatu yang tak terduga, mengingat prosesnya terjadi pada akhir bursa transfer musim panas kemarin. Namun, sebagaimana yang dikemukakan oleh Milan News, ada banyak detail kunci yang mengiringnya dari hijrah dari Schalke ke Serie A. Lantaran latar belakangnya, bek 21 tahun tersebut dapat bermain membela tim nasional Jerman, Senegal atau Finlandia, tetapi akhirnya memilih mewakili Der Panzer di kancah internasional. Dalam hal transfernya dari klub Bundesliga, Rossoneri mengucurkan dana sekitar 5 juta euro atau 76 miliar rupiah
dan kemudian tambahan 2 juta euro atau 30 miliar rupiah sebagai bonus. Mereka juga berutang kepada Schalke komisi 10% dari penjualan di masa depan jika ia nantinya dilepas. Theo merupakan pemain bertahan bertipe fisik dan aktif, tetapi perannya sebenarnya datang sebagai seorang gelandang dan ia pernah sesekali menjadi top skor Schalke U19 dengan torehan 8 gol. Ia kemudian berpindah ke lini pertahanan saat ia menunjukkan potensinya yang sesungguhnya di area tersebut. Kabar terkini cedera Mike Maignan, Simon Kjær dan Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dan Simon Kjær diperkirakan akan tersedia dalam laga AC Milan melawan Monza pada hari Sabtu nanti. Tetapi Mike Maignan terus berlatih secara terpisah dari anggota tim lainnya hari ini. Sky Sport Italia memberikan kabar terbaru dari Milanello setelah sesi latihan hari ini. Maignan dan de Ketelaere berlatih secara terpisah dari anggota klub lainnya. Tetapi menurut Sky Sport, mantan pemain klub Brugge itu bergabung dengan tim untuk bagian dari sesi latihan. Bintang muda Belgia itu sebagian berlatih dengan anggota tim lainnya dan jika seperti yang diharapkan, penampilannya terus membaik selama beberapa hari ke depan. Ia akan dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan Serie A berikutnya. Di sisi lain, Simon Kjær menyelesaikan seluruh sesi latihan dengan grup dan akan tersedia melawan Monza. Menurut Milanello, Maignan masih memiliki kesempatan untuk dipanggil pada hari Sabtu, meskipun berlatih secara terpisah hari ini. AC Milan telah memenangkan 3 pertandingan terakhir Serie A berturut-turut dan hanya tertinggal 3 poin dari pemuncak klasemen Napoli. Milan dan Prancis khawatir karena cedera Maignan kambuh. Ada kabar buruk bagi AC Milan dan Prancis karena dilaporkan bahwa Maignan mengalami cedera betis baru saat ia bersiap untuk comeback akhir pekan ini. Penjaga gawang itu mengalami cedera betis selama tugas internasional bulan lalu dan absen dari beberapa pertandingan besar, termasuk pertandingan Liga Champions dengan Chelsea. Ia mengatakan ketika menerima penghargaan di Grand Gala del Calcio, versi Italia dari PFA Award, sebagai kiper terbaik tahun ini pada hari Senin malam kemarin bahwa ia sepenuhnya pulih dan siap untuk kembali ke lapangan akhir pekan ini melawan Monza. Namun, Sky Sport Italia sekarang mengklaim sore ini bahwa Maignan mengalami kekambuhan dalam latihan dan sedang menjalani tes lebih lanjut untuk memastikan tingkat kerusakannya. Ini bisa menjadi masalah besar tidak hanya bagi Rossoneri tetapi juga Prancis, karena Maignan akan dimasukkan dalam skuad Piala Dunia 2022 oleh Didier Deschamps.